Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, jemaah penjelang takwa, mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Pagi hari ini kita sangat bersyukur Allah masih mengembalikan nyawa kita, masih mengembalikan ruh kita. Setelah tadi malam itu sebenarnya ruh kita itu melayang keluar dari jasad kita. Makanya kita membaca doa bahwa tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dan biasanya doa ini juga dibaca ketika habis menghadiri majelis taklim. Terutama bapak-bapak ketika sholat Jumat ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin subuh hari ini saya tidak sepanjang yang biasanya rutin hari-hari ya, tapi coba kita padatkan siang ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Dalam menjalani rutinitas kehidupan ya, ibadah-ibadah kita setiap hari ya, alhamdulillah hadir ke masjid ini, dan kemudian ada yang masih bekerja, ada yang sudah pensiun, ada yang sehari-hari ibu-ibu mungkin bekerja, ada yang di dapur, begitu kan. Begitu bertahun-tahun kita ini ibadah, nanti ketemu Ramadan, puasa. Nah, kadang-kadang wajar kalau manusia itu mengalami masa kejenuhan. Tiap hari azan ke masjid, lagi ke masjid, pulang ke masjid, pulang tilawah Al-Quran, ya, ada infak dan seterusnya. Kita ingin melihat sejenak bagaimana dulu orang-orang soleh bisa istiqomah, bisa bersemangat terus. Bahkan semakin lama itu mereka semakin haus menghadiri majelis taklim, semakin haus untuk qiyamul lail dan seterusnya. Nah, tapi saya ingin menyampaikan bagaimana cara mereka itu dengan cerita-cerita aja pada pagi hari. Jadi ada sebuah rumah makan sate lah gitu ya di Cimahi. Kalau saya sebut kayaknya pada kenal. Jadi kadang-kadang kalau ditraktir sama teman-teman saya ke sana. Ramai di sate itu. Nah, ada tukang parkir ya di sana. Ya, bapak-bapak mungkin kayaknya usia 50-an tahun begitu. Nah, karena sering ketemu, dia bilang ke saya, curhat lah gitu ya, bahwa intinya dia bilang pekerjaan saya ini kok saya merasa kecil gitu. Ya, tiap hari ngatur mobil begitu kan. Saya lihat orang-orang makan sate itu ada yang sambil bekerja begitu ya, mereka meeting di sana, ada yang bawa keluarga, bahagianya mereka. Tapi saya ini begini terus sudah bertahun-tahun Pak. Nah, terus, ini saya sampaikan ke beliau. Saya bilang, Kang, coba kalau lagi bekerja itu layani itu orang-orang yang akan bilang penting itu ya, layani, parkirin mobilnya dengan baik. Kalau hujan, kalau panas itu kasih payung mereka supaya mereka sehat-sehat. Kasih salam ke mereka, salam itu doa ya, kemudian setelah mereka pulang katakan hati-hati di jalan ya Bapak Ibu. Mereka pulang.
Saya bilang setiap hari nanti akan mendapatkan pahala yang banyak, mendoakan orang supaya selamat sampai tujuan, orang-orang yang mencari nafkah. Rupanya itu dia amalkan. Ya. Dia lakukan begitu mulai dia sapa-apa, ibu yang biasanya hanya transaksi aja. Saya parkirin Anda, sini uang Anda 2.000. Kan begitu kan biasanya kebanyakan orang kan transaksi aja. Rupanya dia ingin lebih jauh dari itu. Mulai bergerak, mulai semangat. Kalau ada yang kehujanan dipayungin. Beberapa hari kemudian dia ketemu saya, dia bilang saya sekarang bergairah, semangat katanya. Tapi kemudian dia lanjutkan cerita. Sekarang ini kok saya jadi terkenal ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin itu jadi pengen nanya nama saya siapa. Itu yang pertama. Jadi saya merasa banyak saudara. Banyak yang bilang terima kasih ke saya. Yang selama ini cuek begitu aja. Ngasih uang 2.000 kadang dilihat juga enggak sambil. Bahkan kata dia, ya ini yang di luar dugaan saya sebenarnya. Pak Ustadz sekarang ini kayaknya udah nggak ada yang ngasih ke saya itu 2.000 perak. Saya dapat sekarang itu satu mobil motor itu kadang 5.000, ada yang 10.000, bahkan ada yang ngasih ke saya 50.000. Masya Allah, ya. Al-jazaul ihsan illa ihsan, dan tidaklah kebaikan itu akan tumbuh melainkan dengan kebaikan. Kita mungkin pernah ya Bapak Ibu mungkin parkir di minimarket gitu ya, agak hujan kemudian ada tukang parkirnya datang ngasih payung ke kita gitu. Kayaknya kita nggak tega ngasih 2.000 ya. Tukang parkir ini bilang ketika dia sakit beberapa hari, karena temannya itu banyak yang nanyain dia, kemana kan anu, kemudian datang buah-buahan gitu. Kalau ini betul-betul di luar dugaan saya. Nah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya lebih hanya menekankan bagaimana memaknai aktivitas kita. Ya, dari yang sekedar transaksional kepada sesuatu yang melambung tinggi. Dia mendoakan banyak orang supaya selamat. Nah jadi kira-kira ini satu kata kunci Bapak Ibu sekalian supaya kita tetap segar gitu ya. Kayak bunga kita siram makin segar, tidak layu begitu, tidak jenuh, yaitu dengan memaknai hakikat aktivitas kita. Cerita kedua, ini cerita teman ya. Ketika dia sekolah di Timur Tengah, kalau di Timur Tengah itu kuliah itu biasanya ada persyaratan hafalan, dan teman saya ini diterima kuliah di sana. Ini cerita beberapa tahun yang lalu. Artinya hafalannya banyak, sudah hampir hafal 30 juz sebenarnya dia waktu kuliah di sana. Suatu kali Ramadan, kemudian pada suatu malam dosennya itu mengajak dia sholat tarawih di sebuah masjid. Ayo kita tarawih di sana. Nah, ini teman saya ini heran kok tumben ya dosennya ngajak dia tarawih di masjid itu. Akhirnya ya udah dia ikut. Rupanya di masjid itu tarawih itu satu malam itu membaca 3 juz Al-Quran. Ada waktu sholat 3 juz itu kira-kira berapa halaman Bapak? 60 halaman. Kalau kira-kira 10 rakaat berarti satu rakaat itu berapa halaman? 6 halaman ya. 6 halaman. Tadi itu di rakaat pertama itu saya baca 1 halaman 3 baris. Jadi kira-kira 6 kali itu panjangnya. Setiap malam begitu. Kira-kira di Masjid Al-Taqwa mau dicoba nggak nih Pak? Mungkin bertahap ya. Mungkin setengah juz, kemudian 1 juz. Nah jadi anak muda ini, teman saya ini yang hafalannya sudah hampir 30 juz itu merasa berat. Kata dia,
waduh saya ini kenapa saya ikut kemari ya? Padahal saya sholat tarawih di masjid biasa aja. Capek, dia bilang besok kalau dia ada dosen saya akan cari alasannya. Gak mau dia di situ. Tapi dia melihat ada seorang bapak agak tua lah dia, mungkin dia baru bayar 60-an gitu kok. Bapak itu semangat terus ya. Kemudian dia penasaran ketika pulang dia tanya, Bapak setiap malam sholat di sini? Iya. Dari dulu begini? Iya. Kenapa ya Bapak bisa kuat gitu, nggak capek Pak? Katanya. Ya, berdiri panjang begitu. Saya kok capek. Nah, Bapak Ibu sekarang kita perhatikan jawabannya. Kata Bapak ini sebenarnya bukan seorang ulama jemaah biasa, tapi dia jawabannya katanya, nah, kamu itu sholat dengan fisikmu, sementara saya sholat dengan ruh saya, dengan iman saya. Maka dia betah berpanjang itu. Nah, jadi ini yang kedua Bapak Ibu sekalian. Cukup 2 cerita dulu deh ya, nanti kita sambung nanti kehabisan cerita, kehabisan bahan saya. Nah Bapak Ibu sekalian inilah ya rahasia orang soleh dulu kenapa bisa istiqomah begitu. Ya, maka kita melihat kadang-kadang ada cerita orang ketika sakaratul maut itu bisa segar wajahnya begitu ya. Ada orang sambil ketika sakaratul maut itu sambil mencoba membaca ayat-ayat Al-Quran. Kok bisa begitu? Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya ingin mencontohkan beberapa hakikat dari ibadah kita ini yang tetap lewat kita nggak sempat karena rutinitas kita. Tadi bangun tidur mungkin saya sudah contohkan, itu hakikat namanya kita bersyukur kepada Allah dengan berterima kasih kepada Allah ketika pagi hari. Semua manusia mengucapkan Alhamdulillah ya Rabb, terima kasih ya Rabb, segala puji bagi Engkau. Jadi mungkin kita tidak menyadari kalimat pertama yang kita ucapkan kepada Allah pagi hari ini ketika kita hidup adalah terima kasih ya Rabb, segala puji bagi Engkau. Kemudian kita berwudu. Berwudu ini, wudu itu dari kata diyaun. Diyaun itu artinya apa? Ya, ada yang tahu boleh pulang duluan. Dia itu cahaya. Ya. Makanya di sebuah hadis disebutkan salah satu faedah dari wudu itu adalah nanti pada masa itu Rasulullah itu akan kenal kita. Dari mana? Mungkin asal wudu, dari bekas wudu. Karena orang yang berwudu itu akan bercahaya di wajah. Itulah wudu, cahaya. Ya. Nah, jadi ketika wudu itu supaya tidak cepat basa-basa sekedar begitu saja, ya, sekedar sahnya wudu. Nah, coba kita tarik itu nasihat dari Rasulullah itu bahwa wudu itu inilah nanti ya Rob sambil wudu itu kita bayangkan Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan wudu ini nanti Rasulullah itu akan mudah memanggil kita. Gitu. Kita khawatir nanti Rasulullah itu nggak kenal siapa kita. Mungkin wudu kita nggak beres, nggak sempurna, begitu kan. Jadi kita begitu serius ketika wudu itu. Ya, kadang-kadang saya temui di sebuah masjid, wudu itu sambil ngobrol gitu ya. Sayang. Nah, bisa bayangkan itu pesan Rasulullah itu saya tidak butuh hadis-hadisnya ya. Saya pikir kita pernah mendengar ya. Ketika wudu itu kita bayangkan ini ukur dosa kita kan. Ketika membasahi tangan, ketika kumur-kumur, ini mulut yang comel, yang ngomongnya berlebihan, yang ngomong kasar, mudah-mudahan ukur semua dosa. Itu kita ketika kumur-kumur itu Bapak Ibu sekalian. Ketika ngebasuh wajah, mudah-mudahan ini mata yang tadi ada dangdut terlihat sebentar gitu ya, dengan joget telinga gitu, bersih semuanya. Kebalikannya, sekali lagi kalau kita nggak memahami hakikat itu, maka kita rutinitas gitu aja wudu. Yang penting sah sholat, kita ingin menikmati ibadah itu Bapak Ibu sekalian. Ketika sholat tadi, sholat
Ya, kita rutin itu sholat itu. Ya. Kayak kisah tadi itu, kenapa Bapak Ibu bisa panjang? Mungkin kalau di masjid kebanyakan mungkin ada sebagian masjid kalau panjang itu bisa tinggal satu persatu itu oleh makmumnya kan. Ada yang tepuk tangan, ada yang batuk gitu Pak ya. Ada yang lempar peci di depan, oh yaudah gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, sholat itu misalnya hakikatnya Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 44-45 ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim. Ya, orang yang lagi sholat itu dia betul-betul merasakan mulaqu rabbihim. Mulaqu itu bertemu dari kata liqa. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang yang lagi sholat itu dia merasakan dia sedang liqa dengan Rabb, dan bertemu. Dasar itu kan. Wa annahu ilaihi raji'un, dan dia itu akan merasakan dia itu akan pulang kepada Allah. Wa annahu ilaihi raji'un. Jadi katanya dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beda kan? Berpulang. Jadi orang sholat itu dia itu merasakan dia akan pulang. Begitu sholat itu Bapak Ibu sekalian, wah aku akan bertemu dengan Allah. Kadang-kadang kita bertemu orang begitu histeris, mungkin ada artis, ada Ariel, ada siapa gitu, histeris. Sampai saya baca itu sekilas itu ketika ada K-pop gitu ya, ada orang-orang sampai acaranya hari Sabtu, hari Jumat dia sampai nginap gitu untuk mengantri tiket. Ya. Nah ini kita sedang ingin bertemu dengan Rob kita. Nah bayangkan itu Bapak Ibu sekalian, sebuah penghormatan besar Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk liqa dengan Allah. Mungkin Pak Wali Kota aja belum pernah bertemu kita kan gitu Pak. Nah, kalau tiba-tiba dia mengundang itu kepada kita ya, dia Masjid At-Taqwa, tentu kita merasa dihormati kan gitu. Jarang-jarang ketemu Pak Wali. Ini Allah mengundang kita. Nah, coba rasakan itu Bapak. Dan merasakan juga kita akan pulang nanti kepada Allah. Makanya ketika saya lagi kerja, apalagi lagi jauh di luar kota gitu, ketika ditanya oleh istri kapan pulang gitu, nah ini agak bergeser juga mendengar kata pulang, kapan pulang? Ada orang pulang kampung gitu. Jadi agak sensitif ini kata pulang yang sebenarnya adalah kita nggak tahu kan. Itulah dia pulang. Wa annahu ilaihi raji'un. Jadi bapak-bapak ibu kalau sudah melangkah ke masjid, nah ini kita sedang menuju pulang kan itu ya. Bukan hanya bagi yang usia 65 ke atas, gitu kan? Mungkin yang anak-anak muda ini kadang-kadang betul-betul pulang ke sini. Dan kita ingin pulang itu dengan mungkin pernah mendengar cerita almarhum Wali Kota Bandung ya. Masya Allah, itu saya iri sama beliau itu. Pengen sudah hari Jumat gitu kan, dia sedang ingin mengerjakan pekerjaan yang terbaik, yaitu berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a, gitu kan, dia mau khutbah. Dan setahu saya sebenarnya pada hari Jumat itu beliau diundang kembali oleh Presiden mendapatkan penghargaan nasional.
tapi dia lebih memilih mewakilkan itu kepada wakil. Rupanya dia ada firasat, ini firasat, mudah-mudahan firasat orang beriman. Dia lebih memilih mendapatkan penghargaan langit daripada penghargaan bumi. Mau Bapak Ibu sekalian kita pulang di masjid ini? Tahu ya? Kalau mau kita daftarin sekarang. Saya ada bukan nomor urut aja. Nomor 1 siapa, 2 siapa gitu ya. Kan kalau sebagian teman-teman yang sedang ingin kampanye kan begitu Pak ya, ada nomor urut. Saya nomor 1, saya nomor urut 1. Nah kita ingin susun juga yang nomor urut 1 yang pulang duluan. Tapi pulangnya dengan husnul khatimah. Nah Bapak Ibu sekalian, ini hakikat. Kita sholat, kita sedang pulang, maka melangkahkan kaki begitu Bapak Ibu sekalian. Masih ada bekas wudhu, melangkahkan kaki sepanjang jalan itu. Bayangkan itu ikan-ikan di laut, itu semut-semut mendoakan kita. Ampun ya Rob, kan begitu. Saya mencoba membiasakan itu Bapak Ibu sekalian. Artinya apa ayat-ayat Al-Quran, apa hadis-hadis dari Rasulullah itu coba kita lihat di sekeliling kita ini. Jangan sampai itu hanya dibuku di teori saja. Kita tarik. Kayak tadi ayat tentang sholat gitu, kita tarik itu. Pesan Rasulullah terhadap wudhu, kita tarik gitu, kita rasakan. Jadi ini efektif gitu. Pada kita sedang belajar ini sunnah, ini bid'ah, ini riwayatnya sahih, ini dhaif. Itu penting ya. Tapi kita ingin sedikit-sedikit ilmu itu kita terapkan dalam kehidupan. Ketika tilawah Quran yang ini mohon maaf mungkin tunda ya, bapak-bapak, ibu-ibu banyak Al-Quran, mungkin kita membaca kadang-kadang merasakan satu halaman itu kayak udah banyak, itu kayak udah satu terus membaca itu. Apalagi bulan puasa lagi capek, lagi lapar, pengen 2 juz, tapi kok 2 halaman aja kayak udah lama banget. Kadang-kadang kita malu, kita buka HP ini kira-kira 1 jam tidak terasa. Apalagi sekarang itu, aduh saya itu begitu satu kita buka gitu ya kayak tok-tok atau apa begitu, langsung dia saudara yang lebih menarik. Ya, dan sampai semenit langsung dia saudara itu enggak. Kita cari barang satu ini gitu ya, nah, langsung disodori yang lebih menarik. Begitu memang warna godaan. Bapak Ibu sekalian, maka coba kita pahami itu huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf yang turun dari Al-Quran. Jadi ini bukan huruf dari ciptaan manusia gitu. Ya, kadang-kadang saya heran orang terpesona lihat ada motivator gitu Pak ya, ngomongnya itu begitu menyentak gitu. Orang-orang rela berbayar puluhan juta. Ini ada kalam ilahi, ada kalam Allah Ta'ala. Ini surat cinta dari Allah Ta'ala. Nah, maka kita rasakan itu Allah ini sudah memberikan penghormatan, kesempatan kepada kita untuk membaca ayat-ayat. Apakah karena hidayah atau karena kita masih terbata-bata membaca Al-Quran. Ini Allah memberikan penghormatan, memberi kesempatan kepada engkau baca ini ayat-ayat. Jadi membayangkan Islam kita ini tersentuh dengan huruf-huruf mulia Lauhul Mahfuz. Ini perkataan Allah di surah Al-Quran itu kan Pak. Kita diberi kesempatan untuk mengucapkannya. Jadi bahwa di huruf lisan kita ini disentuh oleh huruf-huruf Lauhul Mahfuz, maka kita akan betah. Ketika telinga kita apakah imam ya, sepanjang apapun dia baca atau di apa di YouTube di mana
biarkan telinga kita ini disentuh oleh huruf-huruf Lauhul Mahfuz. Jangan sampai telinga kita ini asing, nggak betah begitu dengan ayat-ayat Al-Quran. Bayangkan itu Bapak Ibu. Kita memang bukan orang-orang ulama, nggak soleh-soleh amat gitu, tapi mudah-mudahan kita bisa memaknai kemuliaan-kemuliaan. Saya sebentar join sup dulu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini telinga kita ini ada puluhan ribu saraf. Ini memang menakjubkan. Jadi kita biarkan saraf-saraf itu kena dia dengan ayat-ayat Al-Quran. Nauzubillah kalau kita menjadi orang yang seringkali kena saraf-saraf kita itu dengan syair-syair yang gak jelas gitu. Ya. Engkau di sana, aku di sini, aku gak bisa hidup tanpamu, gitu kan. Tidur tak kenyang, makan tak nyenyak. Balik. Separuh nafas buang, macam-macam lagi. Ya. Nah, kita ingin saraf kita ini disentuh oleh kalau mata ini menakjubkan. Maka biarkan mata ini betah menatap huruf-huruf ajaib, huruf-huruf menakjubkan. Bapak Ibu sekalian, kalau ada, sebutkanlah buku yang paling hebat, buku ilmiah, profesor apa yang nulis gitu ya, bagus, jadi bestseller. Itu buku itu ketika dibaca ya sudah sampai di situ saja. Tapi Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita baca itu akan selalu menghadirkan inspirasi baru. Sampai nanti nggak pernah, ibaratnya kalau istilah sekarang itu nggak pernah mati akal itu Al-Quran itu. Dia selalu menimbulkan inspirasi baru. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, yang lebih menakjubkan itu adalah kita ini bukan sekedar lisan, bukan sekedar mata, bukan sekedar telinga, tapi akal kita ini yang miliaran sel ini tersentuh dengan berpikir. Bahkan kolbu kita ini biarin dibentuk dia oleh ayat-ayat Al-Quran. Mungkin kita bukan ahli tafsir, mungkin kita bukan banyak hafalan Bapak Ibu sekalian, bukan ulama, tapi dengan keikhlasan kita membaca Al-Quran, mendengarkan, mudah-mudahan kita dapat itu semua. Ya. Bapak-bapak yang mencari nafkah, ya, bekerja, rasanya itu bosan juga Pak ya. Ya balik keluar pulang sore begitu, apalagi yang saya lihat kalau di kota-kota besar begitu ya. Coba kita nikmati perjalanan kita mencari nafkah itu, bahwa ini Rasulullah itu pernah sampai mencium tangan seorang tukang kayu. Kenapa? Karena begitu mulianya orang yang mencari nafkah. Mungkin sekarang bukan kapak, bukan kayu, tapi mungkin laptop, mungkin motor, mungkin mobil. Itu sangat dicintai oleh Rasulullah. Maka kita rasakan ketika mencari nafkah, berdagang atau apapun itu, ini memang karena Allah mencintai kita mencari nafkah, bekerja. Maka kita lakukan itu. Kita sedang melaksanakan sunnah lagi. Ibu-ibu yang mungkin mengurus rumah, gitu ya, lakukan yang itu juga. Dia yang besar. Ya. Kita sedang melayani hamba-hamba Allah. Ada suami kita, ada anak-anak kita, ada orang tua itu, hamba-hamba Allah itu. Kita sedang ingin melayani mereka, memberi mereka makan.
supaya mereka nyaman tidur, supaya mereka betah di rumah, begitu seterusnya. Jadi melambung dia Bapak Ibu sekalian. Makanya ada seorang siapa namanya? Ibnu Mubarak. Ya, Ibnu Mubarak itu sangat soleh dulu, itu bahkan ketika minum aja itu dia niatkan, ya Allah aku minum seluruh air ini, maka kuatkanlah jasadku dengan air itu supaya aku bisa beribadah. Sampai begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi melambungkan. Sebagaimana pengalaman saya pribadi ketika memberikan masukan kepada seorang tukang parkir yang di awal tadi, sebenarnya ingin berupaya melambungkannya, membesarkannya. Jadi juga ketika kita infak, Bapak Ibu sekalian, di kencang-kencang di masjid di mana itu, gitu ya. Apalagi di subuh hari ini bagus ya, insya Allah di masjid ini subuh hari ini dimudahkan orang untuk infak, karena infak yang terbaik itu adalah di waktu zuhur. Bahkan malaikat itu berdoa, ya Allah, bukalah keberkahan bagi fulan-fulan, ya, itu di subuh hari. Dan kebalikannya, malaikat juga berdoa, ya Allah, tutup keberkahan orang yang bakhil. Makanya di beberapa masjid juga saya lihat itu banyak jemaah yang infaknya memanfaatkan waktu subuh. Nah, kita berharap itu menjadi aset dan menjadi investasi kita di akhirat. Kita susah ini bangun rumah di sini kan, dari tanah aja mahal gitu ya. Tapi insya Allah kita akan dapat kafling yang luas, ya, di surga kau. Bestari ila maghfiratin min itu wajan nanti arduha samawati. Luasnya itu seluas langit dan bumi. Makanya kalau saya kadang-kadang olahraga sama istri di Kota Baru Parahyangan itu luas ya, mewah-mewah semuanya. Tapi saya baca ayat ini, itu Kota Baru itu nggak ada apa-apa. Yang satu kampung, satu komplek besar itu masih belum apa-apanya. Itu baru bagian kecil dari Kabupaten Bandung, masih kecil. Nah, jadi kita ingin mendapat kemuliaan. Dan terakhir misalnya memaknai kita masuk masjid, melangkahkan kaki kanan, apa doanya kita baca? Atau kalau mau kita doakan buat semuanya, Allahumma ftah lana. Ya. Apa artinya itu? Ya Allah, bukalah pintu rahmatmu bagi Allahumma ftah. Fatah itu kata dasarnya sebenarnya ada gembok kemudian dibuka sampai terbuka lapak. Nah, itu fatah. Allahumma ftah. Ini dibuka sampai selama-lamanya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi kita mendapatkan penghormatan dari Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian hadir ke masjid ini itu bukan karena kewajiban nggak enak ke Pak DKM dan seterusnya. Ini kita ingin menghargai penghormatan dari Allah. Maka kita melangkahkan kaki ke masjid. Kita hadir ke masjid taklim ini tidak semua orang Bapak Ibu sekalian mendapatkan penghargaan. Saya khawatir kita ini nggak termasuk orang yang berterima kasih. Sudah dikasih visi, sudah dikasih usia, ke pengajian aja masih malas, sholat masih asal-asalan, infak masih bakhil. Ya, padahal sudah dikasih tubuh yang lengkap kayak begini. Mungkin kita lihat, mohon maaf, ada saudara kita yang nggak bisa Pak melangkahkan kaki ke masjid suatu kali tiba-tiba kena stroke. Udah. Kadang-kadang harus digendong oleh istrinya, begitu kan Bu ya? Atau seorang istri ada yang suruh digendong oleh suaminya, Masya Allah. Dipapah gitu, boro-boro ke masjid, ke kamar mandi aja digendong. Sholat nggak bisa berdiri lagi. Dan itu penyakit yang gampang sekali terjadi dan mendadak serentak. Ada teman saya di komplek itu tiap hari Pak olahraga, tiap hari. Umurnya masih 45 tahunan. Dengan istrinya tiap hari olahraga di komplek itu. Karena stroke ini. Tapi bukan berarti kita jauhi olahraga ya, isi kena stroke kalau itu. Artinya namanya penyakit, namanya takdir. Kita tetap. Nah,
Bayangkan Bapak Ibu sekalian, pintu ini dibuka itu bagi saya itu juga nyambung itu. Semoga Allah juga membuka pintu rahmat di langit untuk kita semua. Bapak sekalian, saya mohon maaf mungkin tidak terlalu panjang, yang cukup mudah-mudahan bermanfaat, dan sedikit ilmu ini mudah-mudahan kita amalkannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.